Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang bahan ajar matematika. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah anggota kelompok kami. Pembelajaran matematika di sekolah dasar memiliki peranan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Namun, sering dianggap sulit karena sifatnya abstrak sehingga diperlukan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih mudah. Bahan ajar tidak hanya berfungsi sebagai sumber belajar, tetapi juga sebagai pedoman bagi guru serta sarana untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan materi tentang bahan ajar matematika. Yang pertama, pengertian bahan ajar matematika. Yang kedua, fungsi dari bahan ajar matematika. Yang ketiga, jenis bahan ajar matematika. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan bahan ajar matematika. Yang kelima, penerapan bahan ajar dalam pembelajaran matematika SD. Selanjutnya, pembahasan materi akan disampaikan oleh anggota kelompok berikutnya. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang bahan ajar matematika. Bahan ajar matematika adalah segala bentuk materi yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru untuk membantu siswa memahami konsep matematika dalam proses pembelajaran. Yang artinya, bahan ajar ini bukan hanya sekedar tulisan atau materi biasa, tetapi sudah dirancang supaya siswa lebih mudah mengerti pelajaran mulai dari sederhana sampai yang lebih sulit. Bahan ajar matematika juga tidak hanya berisi teori saja, tetapi biasanya dilengkapi dengan beberapa bagian penting seperti penjelasan konsep, contoh soal, latihan soal, dan juga evaluasi atau tes. Dengan adanya contoh dan latihan soal, siswa bisa lebih memahami cara mengerjakan dan tidak hanya menghafal rumus saja. Fungsi bahan ajar. Adapun fungsi bahan ajar, yang pertama sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar, kedua sebagai sumber belajar bagi siswa untuk memahami materi, untuk yang ketiga sebagai alat bantu agar konsep matematika yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami, yang keempat sebagai membantu mencapai tujuan pembelajaran secara lebih terarah, yang kelima menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa, untuk yang keenam atau yang terakhir mendukung penerapan literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan ajar cetak, dan yang kedua adalah bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang berbentuk fisik dan dapat digunakan tanpa bantuan teknologi. Contohnya seperti buku teks yang berisi tentang materi utama pembelajaran. Yang kedua adalah LKS atau lembar kerja siswa yang berisi latihan dan tugas. Yang ketiga adalah modul yang terdiri dari materi lengkap dan latihan dan juga evaluasi. Lalu yang keempat adalah handout yang berisi ringkasan materi dari guru. Adapun contoh lainnya seperti buku latihan, buku referensi, poster, brosur, kartu soal, dan lain sebagainya yang tidak terbantu oleh teknologi. Setelah kalian mempelajari bahan ajar cetak, sekarang apa sih kelebihan serta kekurangan bahan ajar cetak tersebut? Kelebihannya yang pertama yaitu mudah digunakan tanpa teknologi karena bisa digunakan tanpa HP ataupun internet. Dan yang kedua, siswa itu lebih fokus karena tidak ada gangguan. Kemudian yang ketiga, bisa diberi catatan atau digarisbawahi. Jadi mempermudah siswa untuk memahami materi tersebut. Kemudian yang keempat, materi itu sudah tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir, lebih nyaman dibaca
karena membaca di kertas itu cenderung lebih nyaman di mata daripada kita belajar di layar HP. Kemudian, apa sih kekurangan bahan ajar cetak itu? Kekurangannya yang pertama yaitu kurang interaktif karena tidak ada video ataupun animasi di dalamnya. Dan yang kedua, itu mudah rusak ataupun hilang, apalagi untuk siswa-siswa dasar yang suka ceroboh. Kemudian yang ketiga, yaitu sulit diperbarui, semisal kalau ada materi baru ataupun materinya salah, itu harus dicetak secara ulang, tidak bisa langsung diperbarui. Kemudian yang keempat, biaya cetak juga mahal untuk mengganti biaya kertas, biaya tinta, ataupun biaya percetakan yang mahal. Dan yang terakhir, itu kurang menarik bagi sebagian siswa. Beberapa siswa itu lebih tertarik dengan media digital yang berwarna, bergerak, dan interaktif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bahan ajar non-cetak. Jadi, apa sih bahan pembelajaran non-cetak itu? Bahan ajar non-cetak adalah bahan pembelajaran yang tidak berbentuk buku atau media cetak, tetapi disampaikan melalui media digital, audio, visual, atau multimedia, sehingga lebih interaktif untuk digunakan kepada peserta didik. Contoh bahan ajar non-cetak yaitu 1. Video pembelajaran, 2. PowerPoint, 3. Aplikasi pembelajaran, dan 4. e-book. Video pembelajaran adalah media ajar yang menyaksikan materi dalam bentuk visual dan audio, sehingga siswa bisa melihat langsung. PowerPoint adalah media pembelajaran berbentuk slide presentasi digital yang digunakan guru untuk menjelaskan materi secara visual. PowerPoint biasanya menggunakan teks singkat, gambar, grafik, tabel, atau animasi, sehingga membantu guru menyampaikan materi lebih menarik perhatian siswa. Aplikasi pembelajaran adalah aplikasi digital yang dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran. Biasanya berisi materi pelajaran, latihan soal, video, dan kuis interaktif yang bisa diakses melalui smartphone, tablet, atau komputer. Contoh aplikasi pembelajaran yaitu Ruang Guru, Kuiper, Kahoot, dan banyak lainnya. Penggunaan aplikasi pembelajaran sudah banyak sekali di Indonesia. E-book adalah buku dalam bentuk digital yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak ini memiliki kelebihan. Yang pertama, lebih interaktif karena bisa membuat video, animasi, dan media menarik lainnya. Hal ini membuat siswa tidak mudah bosan saat belajar. Yang kedua, mudah diperbarui. Jika ada perubahan materi, guru bisa langsung mengubah tanpa harus mencetak ulang. Yang ketiga, aksesnya fleksibel. Siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja, karena tidak terbatas ruang dan waktunya. Yang keempat, lebih menarik bagi siswa karena tampilannya yang menarik dan variatif. Dan yang terakhir, kelima, yaitu hemat kertas menjadi ramah lingkungan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan. Yang pertama, bahan ajar non-cetak sangat bergantung pada perangkat dan internet. Jika tidak ada akses, maka pembelajaran akan terhambat. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki perangkat seperti HP atau laptop, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kesenjangan. Yang ketiga, penggunaan layar terlalu lama bisa menyebabkan kelelahan mata. Terakhir, guru maupun siswa perlu memiliki kemampuan teknologi agar bisa menggunakannya dengan maksimal. Penerapan bahan ajar dalam pembelajaran matematika SD. Nah, dalam pembelajaran matematika, penggunaan bahan ajar yang tepat sangat penting agar siswa lebih mudah memahami materi dan lebih aktif dalam belajar. Penerapan yang pertama adalah menggunakan media atau multimedia. Bahan ajar akan lebih efektif jika didukung oleh media pembelajaran, karena dapat membuat materi menjadi lebih jelas dan menarik bagi siswa. Contohnya yang pertama, guru dapat menggunakan video untuk menjelaskan materi dalam ruang. Yang kedua, menggunakan alat peraga untuk membantu siswa dalam berhitung. Penerapan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan cara pandang guru dalam mengajar agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Salah satu contohnya adalah pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saat belajar tentang penjumlahan, guru bisa mengaitkan dengan kegiatan jual beli di lingkungan sekitar kita.
Penerapan yang ketiga adalah model pembelajaran. Model pembelajaran digunakan untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar. Model pembelajaran yang pertama ada discovery learning, yaitu siswa menemukan konsepnya sendiri. Yang kedua, problem based learning, yaitu belajar melalui pemecahan masalah. Yang ketiga, project based learning, yaitu belajar melalui proyek. Yang keempat, cooperative learning, yaitu belajar secara berkelompok. Yang kelima, contextual teaching and learning, yaitu mengaitkan dengan kehidupan nyata. Metode ini adalah cara kerja atau prosedur untuk digunakan menyampaikan materi kepada siswa. Nah, contohnya guru menggunakan metode diskusi, kelompok siswa diberi permasalahan untuk dipecahkan bersama-sama. Nah, yang strategi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru merancang supaya siswa agar tetap aktif dan tidak pasif. Nah, yang teknik ini adalah langkah spesifik agar metode berjalan dengan efektif. Contohnya adalah guru memberikan pertanyaan ke siswa, lalu siswa itu melemparnya ke temannya agar temannya itu sigap dan siap menerima pertanyaan dari temannya. Nah, yang nomor 5 adalah sumber belajar. Sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi bagi siswa. Contoh ini ada 3 poin. Yang pertama cetak, yang kedua digital, yang ketiga lingkungan. Contoh yang cetak adalah siswa memiliki buku pegangan buku matematika. Yang contoh yang digital adalah siswa menonton video di YouTube tentang matematika bangun ruang. Yang nomor 6 adalah literasi numerasi, kemampuan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menghitung uang, membaca tabel atau grafis. Sekian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penerapan bahan ajar matematika yang ketujuh, yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang baru saja diajarkan. Evaluasi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru dan siswa untuk memperbaiki proses belajar. Contoh bentuk evaluasi yang pertama yaitu latihan soal untuk melatih pemahaman siswa selama pembelajaran, dan yang kedua yaitu kuis untuk mengukur pemahaman materi yang baru saja diajarkan, dan yang ketiga yaitu tes untuk menilai hasil belajar secara keseluruhan. Penerapan bahan ajar matematika yang ke-8 yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pendekatan belajar yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema agar lebih bermakna dan mudah dipahami. Dalam matematika, konsep dikaitkan dengan situasi nyata sesuai tema, sehingga siswa dapat melihat manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu tema pasar, menghitung total barang dan kembalian. Tema makanan, membagikan kue untuk memahami pecahan. Tema transportasi, yaitu menghitung jumlah kendaraan. Baik teman-teman, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar matematika merupakan komponen penting dalam pembelajaran yang membantu siswa memahami konsep yang mudah. Penggunaannya perlu dipadukan dengan media, pendekatan model, metode, strategi, teknik, serta sumber belajar yang tepat agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai bahan ajar matematika. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.